Oke, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Biasanya ini diawali. Kenapa kata salam bahagia itu selalu muncul diawali di kurikulum Merdeka maupun di guru penggerak? Karena salam itu mengartikan bahwa kita sudah berdoa, merdeka, dan pokoknya kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi sama-sama kita mendapatkan kebahagiaan. Artinya apapun yang kita kerjakan selalu kita berhak bahagia. Di sini nama saya nama Bincar Tampu Bolon SPD, UPT SD Negeri 028 Danau Lancang, Kabupaten Kampar, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini yang mau kita paparkan modul 1 ayat modul 1 4A9 aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Inilah judulnya yang mau kita paparkan pada saat ini. Di sini kurang lebih saya 2 bulan lebih mengikuti calon guru penggerak. Di belakang saya yang selalu mendukung saya, yang memberikan motivasi, ada ini orang-orang hebat menurut saya. Yang pertama, fasilitator Ibu Dr. Anda Erni yang selalu memberikan support, dan pengajar praktik Ibu Epi Titistorus, dan juga yang sangat luar biasa bagi saya Kepala Sekolah UPT SD Negeri 028 Danau Lancang, yaitu Ibu Megawati Sembiring SE. Kita kasih plus dulu untuk Ibu itu. Kenapa saya katakan dia hebat? Karena saya selalu mengingat berapa kata, dua kata yang selalu menginspirasi saya. Semangat Pak Kampung, itu saja yang paling saya andalkan. Jadi sehingga apapun yang saya kerjakan selalu saya berkonsultasi dengan ibu, dan tak pernah sampai saat ini ibu ini mengeluh tentang apa yang saya inginkan. Mudah-mudahan sehat selalu dan sekolah kita semakin maju. Di sini isi daripada modul yang mau saya paparkan, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Pembelajaran yang pertama, pembelajaran paradigma baru merupakan rancangan dari pembelajaran berdiferensiasi. Artinya murid belajar disesuaikan dengan kebutuhan dengan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan penerapan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 bergotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Artinya dalam kesimpulan ini, pembelajaran yang berdiferensiasi artinya kita tidak boleh mengajarkan anak sesuai dengan kemauan kita sendiri, tetapi kita harus mengetahui karakter anak terlebih dahulu sehingga anak dapat mendapatkan apa ilmu yang kita salurkan kepada anak. Jadi biarkan kita mendidik anak sesuai dengan kebutuhan anak, jangan sebut sesuai dengan kebutuhan kita. Karena terkadang guru banyak ya kita mengajar sesuai dengan kemauan kita. Kita masih berfokus pada pembelajaran pada zaman Orde Lama yang selalu menekankan kepada hasil, bukan kepada proses. Jadi untuk itu pembelajaran ini mengajarkan kita bagaimana cara seorang guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Disiplin positif. Dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas, selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri
dan pembentukan percaya diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Artinya itulah yang selama ini kita terapkan. Pendidikan itu bukan semata mendisiplinkan anak dengan menghukumnya baik fisik ataupun mental. Jadi kita harus mendidik ataupun membiasakan anak selalu disiplin dalam segala tindakan melalui pendidikan. Motivasi perilaku manusia. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu hingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam diri manusia itu selalu ada motivasi. Motivasi intrinsik, artinya ada dua motivasi yang timbul dalam diri manusia. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Artinya motivasi manusia itu datangnya dari diri kita sendiri, tanpa contohnya dalam menerapkan budaya disiplin di sekolah, tanpa ada anjuran dari kepala sekolah, tanpa ada perintah dari kepala sekolah ataupun dari pimpinan pengawas. Jadi kita ada motivasi tersendiri dalam diri kita tanpa ada perintah dorongan dari hati. Ya, itu kira-kira. Dan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang akan aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Artinya seseorang melakukan motivasi tentu karena ada perintah atau karena biar katanya biar hebat atau dan selebihnya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan kita terapkan di sekolah kita adalah motivasi. Kira-kira motivasi apa yang mau kita timbulkan? Iya, intrinsik ya. Jadi mudah-mudahan apapun budaya-budaya positif di sekolah, penerapan disiplin, hendaknya kita mulai dari diri kita sendiri yang mau kita terapkan tanpa perintah dari kepala sekolah ataupun pimpinan kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan yang bersifat fisiologis. 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. 5, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kenapa seperti itu diterapkan di pembelajaran kita? Inilah yang harus kita ketahui dalam diri murid kita. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang diinginkan murid kepada gurunya. Karena sesuatu apa yang dikerjakan oleh murid tentu ada dasarnya. Terkadang kita buat contoh kenapa anak-anak bisa tidur. Kita kadang tidak pernah menanyakan kenapa dia tidur. Tentu anak yang suka tidur di belakang tentu punya alasan. Di sini mau dijelaskan apa kebutuhannya, kebutuhan manusia. Nanti kita paparkan di slide berikutnya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, inilah yang perlu kita ketahui di dalam diri murid kita. Sehingga kita tahu apa langkah yang mau kita ambil untuk menerapkan budaya positif di dalam diri murid. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan dan sebagainya. Artinya kadang anak lemas atau bagaimanapun sehingga dia tidak bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Tentu kita tidak tahu apakah dia karena tidak makan di rumah, apakah dia karena kesehatannya terganggu. Ya, jadi saya rasa di sekolah kita ini udah kita pakai ini ya Bu. Ya, luar biasa karena di sekolah kita juga sudah memakai kebutuhan bertahan hidup
dan mengetahui bagaimana anak-anak kita di dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan lain-lain. Makanya kita kan pada saat kita kan sudah memahami karakter anak kita, tentu banyak karakternya. Kan ada anak ini kadang atau bahasa apanya sering ingin diperhatikan, jadi merasa mendekat-dekat ke guru. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan. Kita harus mengetahui apa keinginan itu, atau sering disebut apa ya? Iya, caper, cari perhatian dia. Tetapi kadang guru kan tidak peduli, tetapi itu sangat mendukung. Sebenarnya sangat mendukung itu untuk mewujudkan pembelajaran, sehingga kita mengetahui, oh anak ini sebenarnya kebutuhannya ingin perhatian, ingin kasih sayang. Dia ingin kita peluk, kita sayang, sehingga dia semangat belajar. Jadi kita harus tahu dari beberapa muridnya nanti yang menginginkan butuh kasih sayang, kita harus dekati dia supaya apa pembelajaran yang kita sampaikan dapat diterima. Sudah kita terapkan ini, Bu? Oke, luar biasa. Kita masuk ke yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi, ya pujian sudah kita lakukan ya, lalu reward, bahkan sudah kita kasih piala apabila dia mendapatkan prestasi. Nah, ini sangat diinginkan seorang murid dalam diri kita, dalam diri seorang guru, sehingga dia merasa bangga, merasa senang, apa yang dikerjakan diakui, dihormati. Jadi sehingga dia menjadi sesuatu yang berharga bagi dia. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dia akan semakin melonjak, semakin bergairah untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di kedepannya. Oke? Sudah. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini juga perlu kita dalami, karena saya rasa ini sangat susah diterapkan. Kenapa susah? Ini berhubungan dengan karakter, kebebasan dia memilih, bagaimana dia keinginan yang dia harapkan. Inilah kebutuhan yang sangat, menurut saya sangat penting bagi murid. Kita contohkan ke anak kita di rumah. Terkadang kalau kita punya anak, contohnya apabila anaknya sudah agak dewasa, dia contohnya melanjutkan sekolah, anaknya berkeinginan menjadi dokter, tapi kita berkeinginan menjadi guru. Jadi bertolak ya. Jadi dalam hal mendidik juga demikian, kita tahu mengendalikan anak itu kemana, atau sukanya dia belajar berkelompok, sukanya dia belajar menyendiri, sukanya dia belajar berinteraksi dengan alam sekitar, atau sukanya dia belajar hanya membaca. Jadi kita harus memahami karakter anak. Nah, pertanyaannya, sudah kita lakukan di sekolah kita ini? Sudah? Belum. Untuk inilah fungsinya. Jadi kita dengan adanya ini kita mengubahnya untuk kedepannya. Selanjutnya 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan.
Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi atau anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda-beda. Artinya kita harus menerapkan pembelajaran yang berbeda. Sebenarnya kalau selama ini kalau kita belajar ke anak, kita ceramah untuk semua. Jadi kita kadang sebenarnya kalau pembelajaran, makanya ada bentuk kelompok. Nanti kelompok ini bisa belajar, kelompok ini menyelesaikan masalah melalui bacaan. Kelompok yang lain menyelesaikan satu masalah melalui penelitian. Jadi tidak selamanya proses pembelajaran itu kita buat satu aja, boleh berganti. Makanya kita harus memahami karakter anak kita sendiri. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Karena pada saat kami Lokakarya, inilah kunci utamanya. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol guru ya dalam mendisiplinkan anak. 5 posisi kontrol. Kita harus nanti memilah satu persatu. Di manakah posisi yang pernah saya lakukan? Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer atau manajer. Ya, inilah posisi kontrol yang harus kita gali dalam diri kita. Tidak usah malu. Saya juga pernah mengatakan, yang paling saya tekankan pada saat saya diskusi baik dalam kolaborasi melalui Room dan juga pada saat pertemuan di Lokakarya, saya selalu menempatkan diri saya di nomor 2, membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena menurut saya pada waktu itu ketika anak udah mengetahui salahnya, dia akan berubah. Tetapi ternyata tidak, bahkan yang berulang-ulang. Makanya sering kita jumpai anak, kamu aja yang dari semalam kamu yang ribut, yang dulunya kamu juga, dari kelas ini pun kamu, dari sekarang pun ini, tetap kamu aja. Nah, jadi kan tidak berubah, kita salahkan dia, tetapi tidak ada perubahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengupas sedikit demi sedikit masalah posisi kontrol, karena menurut saya, karena inilah sebenarnya dalam diri seorang guru yang diinginkan. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam bentuk hukuman untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita nggak usah menyembunyikan apa yang pernah kita lakukan. Itulah namanya sebenarnya, nanti ada yang sebelumnya namanya refleksi, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi kita nggak apa-apa mengakui apa yang pernah kita lakukan. Sering anak-anak bermasalah kita melakukan hukuman dengan membentak juga udah menghukum namanya itu, namanya merusak mental anak. Nah, jadi jangankan fisik, mentalnya aja tidak boleh dihukum, karena kalau di jangka panjang yang ditakutkan penghukum ini biasanya cenderung anak ini akan menimbulkan sakit hati, atau bahkan bisa nanti dia mendendam dia, karena kita udah menghukum dia. Apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dibuat, sedang kita hukum dia. Nah, saya rasa di sini tidak ada. Kalaupun ada, hukuman-hukuman hanya ringan yang kita anggap menghukumnya untuk mendidik. Karena kita lihat di daerah-daerah sana banyak yang sampai melukai, ya kan Bu. Tapi di sini tidak pernah seperti itu. Jadi menghukum itu tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan, terutama kurikulum merdeka. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, pembuat rasa bersalah biasanya tidak kuat-kuat suaranya, pelan, tapi selalu menekankan dia yang salah. Nah, contoh anak terlambat, menyalahkan. Kenapa kau terlambat?
Gini, saya kemalaman tidur, itu salah kamu. Kita tidak mendalami kenapa dia lama tidur. Apakah karena dia entah sakit, ada tetangganya yang butuh bantuan. Jadi kita selalu menyalahkan murid-murid kita. Jadi ini sebaiknya dihilangkan dalam diri seorang guru. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini juga baik. Cuman di sini kita mendekatkan diri sebagai teman, kita anggap murid sebagai teman. Tetapi kesalahan dia itu tidak kita arahkan untuk menyelesaikan. Contohnya kita ada anak kita yang melakukan kesalahan, lalu kita dekati dia, kita ajak dia berkawan, kita ajak dia seperti ini. Tetapi kita tidak mengarahkan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Role yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau ini biasanya dia hanya berlaku hanya berdasarkan peraturan. Contohnya di sekolah kita ini tidak diperkenalkan memakai sepatu selain berwarna hitam. Namun anak-anak memakai sepatu berwarna putih. Ini kita hanya memantau peraturan saya seperti ini. Kita tidak tahu mencari. Pemantau itu hanya berfokus kepada peraturan, tidak berkeinginan mau kenapa dia memakai sepatu berwarna putih. Jadi ini bagus, tetapi tidak selamanya ini bagus. Kita harus juga mengetahui. Contohnya ada anak kita memakai sepatu warna putih, kita harus juga mendalami kenapa dia memakai sepatu warna putih. Ataukah sepatunya karena hilang, ataukah sepatunya karena rusak, ataukah sepatunya karena belum sempat dibelikan oleh orang tuanya. Jadi terkadang ini bagus, tetapi tidak selamanya. Kita harus tahu, ya. Jadi kira-kira itu yang boleh disampaikan dalam posisi kontrol pemantau, berfokus kepada peraturan. Dan yang kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Sebenarnya inilah yang paling bagus dia sebagai manajer. Ketika dia ini kita contohkan ada yang melakukan kesalahan, dia tidak semata, dia tidak menyalahkan, dia tidak hanya berfokus pada peraturan, tetapi dia mencari tahu terlebih dahulu mengapa dia melakukan hal tersebut. Setelah dia dapatkan masalah apa yang terjadi dengan anak, dia merangsang anak untuk mengetahui, memperbaiki kesalahannya. Dia mencoba mengasih jalan sehingga anak tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi ini sangat bagus pada hidup seorang guru atau posisi kontrol yang dihadapi oleh guru. Sekarang saya mau tanya di antara rekan guru semua, dari 5 posisi kontrol ini tentu pasti ada yang pernah kita lakukan. Kalau saya tadi nomor 2 itu yang lebih condong. Ada nggak di sini yang boleh menjelaskan ke depan posisi kontrol mana yang pernah dilakukan? Gak apa-apa, kita di sini berbagi, di sini bukan mencari kesalahan, bukan mencari apa, sama-sama kita berdiskusi.
Ada yang bisa yang pernah kita lakukan menyelesaikan ada masalah, contohnya tidak mengerjakan PR, tidak melakukan peraturan, ribut di dalam kelas, atau berkelahi. Ada yang bisa? Di antara 5 ini posisi kontrol yang baik, yang kurang nggak apa-apa. Ada Pak. Oke. Ini sebagai masukan bagi kita, tapi mungkin sebagai umpan balik saya supaya nanti mungkin selama ini yang saya lakukan itu mungkin salah, mungkin bisa saya perbaiki. Tadi ada 5 kontrol untuk kita posisi guru ya Pak. Ada tadi posisi guru itu 5 kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang selama ini saya lakukan sendiri, saya sering sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Di sini bukan saya sebagai algojo, tapi penghukum kepada anak itu mungkin supaya anak itu dia ada merasa bersalah apabila saya tidak melakukan melakukan kegiatan yang disuruhkan oleh ibu guru. Di sini pun saya memberi penghukuman itu bahkan tidak diindahkan anak. Memang tadi ada yang verbal, ada yang dianya sebagai hukuman supaya dia disiplin. Yang saya buat seandainya dia ke dalam kelas, saya buat aturan dia harus memakai kaos kaki. Kalau dia tidak pakai kaos kaki, saya marah Bu. Memang saya suruh supaya apa? Kalau dia pakai kaos kaki, dia tahu menjaga kebersihannya. Kalau dia nggak pakai kaos kaki, mungkin dia Bu akan menginjak becek, yang kemana segala macam, dia lari pergi ke kantin, ke kelas yang lain, dia pakai kaki ayam langsung masuk ke dalam kelas. Itu saya buat penghukumannya. Kalau dia tidak memakai kaos kaki, memang dia saya pukul kakinya Bu dengan pelan supaya apa? Supaya dia tahu, mengingatkan, nak pakai kaos kaki. Itu Pak, memang saya sebagai penghukum. Dengan seperti itu, alhamdulillah. Mungkin ada Bu, anak ini bermacam. Ada dengan anak ini kita harus sebagai teman. Seharusnya 5-5-nya ini harus kita miliki. Tapi di antara yang 5 ini, ada anak itu harus kita gunakan dengan penghukum. Dengan hukum dia ada efek jerah. Oh, saya akan dihukum. Dengan ada takut hukuman, dia akan tidak melakukannya. Nah itu dia Pak, kalau saya seringnya sebagai penghukum, tapi di sini supaya anak itu disiplin. Contohnya tadi dengan dia pakai kaos kaki, kelas kami Pak tidak kotor. Dan juga kalau ada yang setiap membuang sampah di kelas saya hukum, ayo ambil sampahnya. Ayo ambil sampahnya, biasakan untuk bersih. Itu sebagai penghukumnya Pak. Nah, kalau punya dia sebagai itu, kalau kita zaman dulu masih ada menggenjot anak Bu, kita hukum aja dengan genjot 100 impil kecil katanya. Kalau kita hukum seperti itu udah biasa sama orang itu. Jadi dengan adanya IKM ini Pak, mungkin dari sini kami akan melajukan lagi dari penghukum, kami akan membuat ke poin yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sehingga kami bisa mengikuti semua poin. Bisa kami membandingkan anak ini perlu penghukum, yang ini perlu sebagai teman, yang ini perlu dipantau. Itulah Pak mungkin yang dari saya. Oke, kita kasih applause dulu. Ada yang lain? Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Bapak Binsar Tapgolon. Masalah saya tadi hampir sama dengan Bu Maya, yaitu penghukum. Tapi tujuan saya menghukum itu Bu untuk kebaikan. Di dalam kelas itu Bu, kadang-kadang anak-anak itu membuka sepatu. Kan nggak ada peraturan untuk membuka sepatu di dalam di sekolah kita ini. Jadi itu kadang-kadang memang saya marah Bu. Jangan membuka sepatu, karena gini, negatifnya kadang sepatunya itu ditinggal di luar, habis itu nanti hilang. Datang nanti ngadu sama orang tuanya, mak sepatu saya hilang.
Kenapa hilang? Karena saya buka-buka, kan nggak ada disuruh membuka sepatu. Memang saya marah. Yang pertama, yang kedua masalah kebersihan. Mungkin itu positif menurut saya. Kan anak-anak itu kalau di dalam kelas itu ada sampah 1 biji aja saya suruh ambil, taruh di tong sampah. Saya bilang, kayak mana nak rasanya belajar dalam kelas itu kalau kelas kita itu bersih, bedakan. Kalau kelas kita itu bersih sama kelas kita itu tidak bersih, mana enak, mana nyaman? Bersih Bu, katanya gitu. Jadi anak-anak itu saya biasakan memang Bu. Kadangnya saya marah juga. Siapa nanti yang membuang sampah sembarangan, Ibu kutip nanti uang 5.000. Itu menurut saya itu salah, menurut Bapak itu salah atau benar? Itu nanti bisa ngasih kritikan sama saya. Kalau memang itu salah, untuk kedepannya saya ubah. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kapolres. Oke, sekedar untuk menanggapinya, saya juga seperti itu kemarin Bu, tetapi itulah namanya pendidikan di guru penggerak. Apapun ceritanya tidak diperkenankan untuk menghukum. Ibu rasaku udah pernah mengikuti pelatihan kan, Bu Lismawati kan? Jadi tidak diperkenankan karena bagaimanapun buatlah kesan anak yang menyenangkan bagi kita. Karena memang terkadang kita ingin anak, siapapun gurunya pasti berkeinginan tujuannya bagaimana anak ini supaya dia menjadi orang yang sukses nanti di kedepannya. Tetapi kita tidak boleh seperti itu dalam dunia pendidikan IKM. Tidak diperkenankan merusak mental anak sekecil apapun masalahnya. Nanti dia ada kesannya ke kita bahwa kita itu orang yang kejam. Jadi alangkah indahnya ketika murid mengatakan, guru saya nggak datang, nggak datang. Akhirnya dia merasa sedih. Tapi kadang banyak yang bilang gori ya, itu hanya spontan. Jadi ini hanya untuk bagaimana untuk selanjutnya. Karena posisi penghukum pernah kejadiannya di salah satu berpengalaman kami masalah penghukum ini. Orang tuanya mengatakan nggak apa-apa, hukum sedikit nggak apa-apa. Tapi di luar daripada pihak ketiga yang memposting kelakuan dia hanya sekedar, tapi ada di posting seolah-olah dia keras membuatnya. Akhirnya dia diproses polisi. Jadi siapapun yang melaporkan, bukan harus keluarga yang melakukan hukuman fisik ataupun mental, pasti kita kena. Jadi untuk itu melalui apa ini disinilah kita untuk ada perubahan ke depannya. Jadi itu yang boleh masalah posisi kontrol. Dan selanjutnya keyakinan kelas. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas adalah untuk membentuk karakter yang positif pada murid, melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan murid bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang saya hormati rekan majelis guru, kenapa keyakinan kelas ini sebenarnya rambu-rambu yang harus kita hadapi. Contohnya aturan-aturan yang memang kita sepakati. Terkadang kita tidak membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Sama halnya kita umpamakan di jalan lalu lintas. Di jalan lalu lintas itu ada seperti ada umpamanya tanda-tandanya dia seperti ini berbelok, itu menandakannya jalannya belok. Jadi dia sudah tahu rambu-rambu yang akan dilaksanakan. Tujuan keyakinan kelas ini penerapannya agar sama-sama membentuk karakter yang positif tanpa diperintah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas,
dia sudah tahu tugasnya. Jadi dengan tidak secara langsung kita sudah mengajarkan dia budaya ataupun disiplin yang harus diikutinya atau dijalankan di dalam kelas. Jadi untuk itu, untuk kedepannya kita buatlah semacam kontrak belajar. Sama dengan kalau kita kalau kita mengajar, tentu kita buat tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi kalau tidak kita buat tujuan pembelajaran kita tidak mampu menganalisa sampai di mana hasil pembelajaran kita. Tuntas atau tidak tuntas pembelajaran kita tidak tahu kalau tidak ada tujuan pembelajaran. Sama halnya keyakinan kelas. Kalau kita tidak mengadakan kesepakatan dengan anak, dengan murid, dia tidak tahu arahnya. Contohnya, kadang lupa dia. Makanya budaya positif itu, kedisiplinan itu terbiasa. Contohnya kita buat, boleh kesepakatan kita nak tidak boleh memakai sepatu seperti yang tadi, memakai kaos kaki tadi ya. Memakai kaos kaki. Jadi boleh dibuat di situ. Tidak diperkenankan memakai sepatu. Memakai kaos kaki, kaos kaki tadi bu. Membuka kaos kaki harus iya. Kalau Bu Rama tadi tidak boleh membuka sepatu. Memang anak sudah tahu, tetapi dengan disinilah kita sebenarnya mendewasakan anak. Jadi sehingga dia, oh ini tanggung jawab saya. Bila perlu ditempelkan di dinding-dinding apa itu kesepakatan yang dibuat bersama. Dan bila perlu kita tanda tangani kontraknya. Inilah kesepakatan kelas kita dan dibuat di bawah yang mengetahui kepala sekolah. Jadi sehingga nanti ada pelanggaran, ada yang lainnya, kepala sekolah sudah bertanggung jawab karena kepala sekolah yang bertanggung jawab kepada lingkungan sekolah kita. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam segitiga restitusi inilah ada namanya inilah segitiga restitusi. Yang pertama dia menstabilkan identitas, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bagaimana seorang guru untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tadi posisi kontrol. Jadi segitiga restitusi ini hampir dan sama pada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita tidak boleh langsung ke inti permasalahannya, tidak boleh, harus melalui menstabilkan identitasnya dulu, lanjut validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Contohnya apabila anak yang berbuat salah kita lakukan, kita hukum, kalau seandainya ada yang melaporkan kita bersalah. Kenapa? Kalau kita tidak buat kesepakatan belajar kita dalam dunia pendidikan ya, dalam dunia pendidikan. Jadi sehingga contohnya kita buat tadi contohnya anak memakai sepatu berwarna putih contoh ya Bu. Padahal di sini kita tidak boleh memakai sepatu warna putih. Masuklah ke kelas atau kesepakatan di kelas kita ini, lalu kita hukum anak itu atau kita ambil sepatunya ya, tidak diberikan kembali. Apabila dia melaporkan ke dunia pendidikan, kita sudah salah kalau kita tidak ada membuat kesepakatan kelasnya. Lalu nanti datang pengawas atau yang lainnya, kenapa ibu menangkap? Ada nggak perjanjian ibu dengan anak itu? Ada nggak perjanjian kontrak belajarnya? Jadi kalau seandainya ada, kita lepas. Ada Pak, ini buktinya, ini Bapak ini tanda tangan kontrak belajar kami, ini ditandatangani kepala sekolah. Jadi kita terlepas karena kita menanamkan budaya positif sekolah dengan melalui rambu-rambu yang kita adakan. Beruntung kita di sini. Kalau di kota-kota besar Bu,
seperti cerita-cerita dalam kami diskusi sana, runyam Bu. Kalau terkadang bukan anaknya yang bersalah, contohnya ada yang bersalah, bukan orang tuanya yang melapor, orang lain yang melapor. Kejadian itu sering terjadi. Kenapa? Karena manusia ini banyak mencari-cari kesalahan. Jadi untuk itu kita pelajari masalah ini segitiga restitusi, cara guru untuk menyelesaikan satu masalah. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Pada prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, betul kan Bu? Ya. Yang muncul apabila ada anak yang bermasalah, pertanyaan-pertanyaan ini contoh-contoh pertanyaan kita ke anak untuk menyelesaikan masalah. Ini selain daripada yang keluar dari kita sendiri kan Bu, ini hanya contoh. Yang pertama, berbuat salah wajar. Contohnya kita adakan ke anak itu, berbuat salah itu wajar. Jadi sehingga dia tidak ketakutan. Yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan selanjutnya, Bapak Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi atas masalah ini. Bapak Ibu juga pernah. Yang nomor 3, Bapak Ibu juga pernah bersalah. Ya kan? Itu bertanda bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itulah guru. Guru harus bisa menyelesaikan konflik apapun. Bila perlu, selesaikan terlebih dahulu. Jangan sedikit-sedikit mengadu ke kepala sekolah, nanti pening kepala sekolahnya. Iya kan? Iya, tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Coba kalau murid kita sampai 400 yang dipegang oleh kepala sekolah, satu kebutuhan tertentu. Artinya melakukan kesalahan itu tentu ada dasarnya. Tidak ada manusia yang melakukan kesalahan itu tidak punya dasar, ya kan? Tidak, pasti ada, entah karena diganggu temannya lah, atau karena kalau dia malas lah, pasti ada dasarnya. Jadi yang muncul untuk menyelesaikan itu kepada murid, kita harus bertanya seperti contoh ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi kita harus mengetahui dulu alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi kita tidak semata hanya langsung membentak, marah, tentu dia punya alasan. Lalu yang selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari saat ini ya. Bahkan kita tantang dia untuk lebih dari situ bisa diperbuatnya sebagai manusia. Tapi dia tidak melakukan hal yang lebih buruk dari yang pernah yang dilakukannya. Tetapi berarti dia masih ada kesadarannya. Berarti orang yang melakukan kesalahan ataupun permasalahan terkadang karena tidak ada sesuatu yang bisa dicapai, ataupun dia sering diganggu lah, atau dikerjain atau tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu yang selanjutnya, kamu melakukannya karena sesuatu yang penting bagimu. Contohnya, kenapa anak permasalahannya dia ngantuk di sekolah. Permasalahannya kenapa? Karena dia lama tidur. Karena apa? Karena dia main game. Tentu punya alasan dia. Lalu kamu melakukannya karena sesuatu yang penting. Karena menurut dia penting main game itu, makanya dia melakukannya. Ini yang timbulnya kan keyakinan. Disinilah menyelesaikannya. Di sini tadi pada dasarnya teori kontrol dapat membuat
untuk termotivasi secara internal. Di sini pertanyaan yang sering muncul, apa yang telah kita sepakati di kelas? Kan kalau kita tidak membuat kesepakatan di kelas, apa rambu-rambu kita untuk menekan kesalahan ke anak? Kalau anaknya bijak luar biasa, loh apa ibu buat? Kita nggak ada kok kesepakatan kelasnya, apa salah seperti itu ya bu? Mencoret, contohnya kita buat kasusnya mencoret buku anak. Nanti dia kita marahi dia, loh salah seperti itu ya bu, mencoret buku anak. Kalaupun dia mengetahui kesalahan itu, dia dasarnya datangnya dari diri dia sendiri, bukan dari kita. Jadi yang selanjutnya, apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Tentu mempunyai nilai kebajikan segala sesuatunya. Contohnya tidak berbohong, nilai kebajikannya adalah jujur. Orang sering terlambat tidak boleh terlambat masuk sekolah. Artinya nilai kebajikannya adalah disiplin. Lalu selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tanyakan ke anak. Jadi nak, menurutmu apa kira-kira ya keinginan kita di kelasnya? Saya seperti inilah bu, seperti ini timbul dalam diri anak tersebut. Dan yang terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Setelah timbul itu, masuklah kita ke posisi kontrol yang tadi, menyelesaikan masalah tadi. Setelah kita untuk yang ketiga tadi, masuk kita ke posisi kontrol sebagai manajer tadi. Baru kita arahkanlah anak yang punya kesalahan itu supaya dia menemukan kebenaran apa sebenarnya yang terjadi pada diri dia sendiri. Penerapan keyakinan kelas guru bersama murid ini hanya slide-nya saja. Jadi kita boleh cara kita sendiri. Nanti habis ini ada contohnya. Nanti boleh dibuat ibu sendiri bagaimana triknya. Ini hanya sekedar contoh. Mau seperti apapun boleh, ataupun boleh ada yang membuat digunting dia karton-karton sendiri dikasih setiap murid. Oke nak, apa keinginan kamu nak, tuliskan di situ. Nanti setelah terkumpul nanti ditulis masing-masing. Nah, kita rembukan mana yang terbaik di antara ini. Kita masuk ke contoh penerapan kesepakatan kelas yang saya buat. Tetapi ini hanya sebagai contoh. Boleh ibu membuat satu perbedaan ataupun yang menurut ibu lebih bagus. Untuk penutup, dalam menerapkan program disiplin positif, sebaiknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Guru juga harus mampu memposisikan dirinya sebagai amo, yaitu posisi kontrol manajer yang dapat menuntun muridnya menjadi insan yang memiliki karakter mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab atas untuk mendapat standar nasional pendidikan sesuai penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi disinilah kunci di penutupnya seorang guru. Kalau kita berbicara masalah disiplin, tidak akan tercapai jika kita tidak ada yang memiliki standar kepribadian. Artinya harus ada dari pribadi kita dulu. Bagaimana sebenarnya yang kita harapkan supaya tercipta disiplin baik di diri kita, di murid, terutama di lingkungan sekolah. Jika tidak ada demikian, pasti tidak akan berlangsung. Jadi yang selanjutnya ada profesional. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan saya tidak bisa, karena profesional seorang guru sangat dibutuhkan untuk menggapai sesuatu. Kita sudah tahu sebenarnya apa tujuan guru. Bukan semata kita hanya mengajar murid, tetapi juga harus mendidik murid supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter. Betapa bangganya kita ketika kita mengetahui anak didik kita nantinya kelak menjadi orang-orang yang sukses. Dan apabila murid kita itu nantinya kelak menjadi orang sukses,
Dia akan mengingat kita kembali. Kita tidak berharap sesuatu, tetapi kita perlu mengingat bahwa apa yang telah dicapai oleh murid kita itu bagian daripada diri kita, bagian daripada ilmu kita yang telah kita serap atau kita berikan ke anak sehingga dia mencapai keberhasilan. Jadi ketika kita melihat anak-anak didik kita itu nanti kelaknya di kemudian hari berhasil, betapa bangganya kita sendiri. Ada merasa bangga sendiri. Saya merasakan seperti itu. Apabila kita melihat murid kita tidak mencapai sesuatu, betapa miris hati kita. Sama halnya kejadian yang semalam pada saat rapat yang di sana itu, di sekolah tetangga, saya merasa sedih ketika anak didiknya tidak mencapai atau tinggal kelas atau dipindahkan karena sesuatu hal katanya tidak sesuai dengan keinginan. Kita tidak boleh menyalahkan ke diri anak, karena bagaimanapun anak itu harus dituntun, bukan dituntut. Kalau orang tua boleh dituntut, tapi anak-anak harus dituntun. Bagaimana kita memegang tangan anak kita ini supaya dia bisa beralih menjadi sesuatu yang berharga. Sama halnya dengan, sama halnya dengan kejadian ada kecelakaan, seorang ibu memegang tangan, sedikit saja dia terlepas tangannya, anaknya kecelakaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya bahwa anak-anak itu perlu dukungan, perlu rangkulan, perlu belayan kita sebagai seorang guru. Bukan semata hanya untuk mengajar, bukan semata hanya kita ini menjadi 1 tambah 1 menjadi 2, bukan. Tetapi kita harus membentuk karakter, karena sesungguhnya itulah yang diinginkan oleh IKM pada saat ini. Jadi yang selanjutnya adalah kita harus mampu merefleksi diri. Dalam diri seorang guru harus ada refleksi. Refleksi itu bertujuan untuk apa? Untuk menggali kemampuan kita yang kurang kita perbaiki, yang sudah kita dapat kita perbaiki. Banyak sekarang guru tidak mau diprotes, tidak mau dikritik. Refleksi itu bisa datangnya dari orang lain, baik dari orang sekitar, dari pimpinan juga bisa merefleksi kita. Tujuannya sebenarnya refleksi hanya untuk menggali kemampuan kita supaya kita berbuat sesuatu yang lebih berharga atau lebih bagus lagi. Jadi untuk itu mulai sekarang marilah kita merefleksi diri kita. Karena apapun ceritanya, apapun yang mau kita terapkan tidak akan ada berubah kalau kita tidak mampu merefleksi diri kita. Bagaimana kita merefleksi diri anak sementara diri kita tidak mampu kita refleksi, kita perbaiki, kita ketahui kelemahan kita. Anak, saya yakin di sekolah kita yang guru-guru hebat, guru-guru sangat luar biasa yang mengetahui karakter anak, mengetahui apa yang diinginkan anak. Tetapi alangkah baiknya ketika guru itu bisa mampu mengenali diri sendiri. Karena begitu sulit manusia untuk mengenali diri sendiri, makanya tidak akan maju. Jadi makanya ada nilai seorang guru ada 5. Yang pertama, dia harus mampu berkolaborasi. Dia harus mampu menciptakan pendidikan yang berpihak kepada anak. Dia harus mandiri. Dia harus mampu refleksi. Dia harus mampu menjadi mitra kepada teman-temannya yang lain. Jadi itu Bapak Ibu yang majelis guru yang saya hormati, hendaklah kita yang terutama apapun yang kita kerjakan boleh kita garis bawahi adalah refleksi. Refleksi. Boleh kita merefleksi yang bagus, boleh kita merefleksi yang tidak bagus. Tujuannya untuk memperbaiki. Dan disinilah kita harus memposisikan dirinya sebagai among. Kita udah tahu among, ya kan Bu? Kalau kita contohnya ada yang punya anak, kita titipkan anak ke pamong, hampir sama. Pamong itu dia menjaga anak ini, menuntunnya, mendidiknya, menyelesaikannya sesuai dengan keinginan anak. Kita juga harus mampu seperti among
merangkul anak, mengetahui karakter anak, menuntun anak. Dan kita juga harus memposisikan diri kita sebagai control manager supaya kita tahu menyelesaikan masalah bersama dengan anak, sehingga terciptalah murid yang berkarakter, mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab untuk mendapat standar nasional pendidikan sesuai penerapan profil pelajar Pancasila. Tadi kita rangkum tadi, ada anak tidak mau menulis ya. Oke. Saya mencoba di sini kita diskusi ya. Disitulah yang namanya nilai seorang guru itu. Berarti tidak ada alasan bahwa anak yang bersalah. Tetap guru. Kenapa seperti itu? Ibu tidak tahu. Ataukah ibu sudah bertanya kepada dia? Sudahkah berkonsultasi dengan orang tuanya? Sudah berkonsultasi? Apa kata orang tuanya? 2 baris kan diikuti. Pada kenapa dia mengikuti yang 2 baris itu aja, terapkan terus ke dia pada saat itu. Kan ada tadi kan Bu. Yang kedua, tadi ibu tadi maunya bermain. Kalau pendidikan sekarang Bu, bermain itu juga termasuk pembelajaran. Iya. Boleh Bu, sebenarnya kalau kita itu sebenarnya harus kreatif ya. Apalagi anak-anak seperti itu. Boleh kita bermain, makanya posisi anak, makanya sebenarnya belajar itu tidak semata duduk di sini. Boleh, kalau dia bermain, ajak dia bermain, sambil bermain dia. Ayo, entah apa permainan apa yang kamu suka nak. Sambil dia entah permainan, entah apalah, entah yang suka dia, baru ikutin lagi dia untuk menyelesaikannya itu. Ajak dia menyelesaikan permainannya. Jadi yang utamanya untuk menyelesaikan satu permasalahan, terutama pada saat proses pembelajaran, strategi kita yang sebenarnya yang kurang kita kuasai. Makanya kita harus belajar juga dengan strategi-strategi yang telah dilakukan oleh orang lain untuk menerapkan pembelajaran sehingga menyenangkan. Berarti yang dibutuhkan itu, kebutuhan anak itu adalah menyenangkan, kasih sayang ingin bermain dia. Berarti pembelajaran yang diinginkannya adalah pembelajaran yang membutuhkan kasih sayang bermain. Jadi kalau anak itu kan sukanya bermain, jadi ajak dia bermain. Penulis itu bukan selamanya dia harus di buku tulis. Boleh kita bawa keluar dia, atau dibawa keluar, contohnya nulis kalau dia suka bermain, kasih kayu dia, kayu kecil, coba tulis di tanah. Bukan selamanya harus di buku. Jadi itu sebenarnya kalau kita guru harus banyak strategi kita yang harus kita terapkan untuk memerdekakan anak. Itu namanya kurikulum merdeka, supaya anak merdeka, dia tumbuh sesuai dengan kodratnya, dia tumbuh sesuai dengan keinginannya. Kita hanya menuntut. Kenapa katanya orang kurikulum merdeka? Merdeka itu bukan berarti dia bebas, tetapi dia kurikulum ini kadang salah penafsiran bagi orang-orang bahwa kurikulum merdeka itu adalah senang suka-suka murid, kemauan. Bukan. Kurikulum merdeka mengarahkan ke kita supaya anak itu mampu berdiri dia sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu artinya. Jadi sehingga kalau dia umpamanya suka pembelajarannya dengan bermain, boleh bermain. Saya pernah seperti ini Bu, untuk memasukkan ke pikiran, ada pengalaman. Contohnya ada jawaban, kita kasih soal ke anak seperti macam game dia. Kita kasih soal ada 10 soal. Lalu kita sendiri yang menjawab. Kita tempel di sekeliling apa ini, ada di sana. Jadi anak mencari, coba cari jawaban nomor 1 di sekitar sekolah kita ini. Jadi sambil bermain dicarinya apa jawabannya. Ada tertempel dibacanya, baru disesuaikan sambil dia keliling mencari jawaban itu. Jadi dengan membacanya dia sambil diingat itu apa pembelajaran diri, sambil bermain, sambil belajar. Saya rasa itu seperti itu ya Bu. Kurang lebih saya mohon maaf, tapi yang saya kutip dari pertanyaan Ibu, berarti anak itu membutuhkan kasih sayang melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan cara bermain. Itu kira-kira kurang lebih, saya mohon maaf. Bagaimana caranya menerapkan?
sebenarnya untuk menerapkan pembelajaran yang kita inginkan yang berbeda karakter maksudnya kan Bu. Nah, sebenarnya kita hanya tahu diri kita dulu. Kalau kita seorang guru harus tahu kita apa tujuan kita sebagai guru. Nah, apa sebenarnya tujuan guru itu? Tujuan guru itu adalah mendidik dan mengajar anak. Kalau sudah tahu kita posisi kita sebagai guru, makanya dalam pembelajaran di guru penggerak itu, yang pertama itu adalah nilai dan peran seorang guru yang diutamakan. Karena apapun yang kita kerjakan tidak akan tercapai kalau kita tidak tahu peran kita. Nah, kalau dia berbeda karakter dengan kawannya dengan yang kawannya, makanya kita buat seperti kelompok yang suka bermain, contohnya ya, apalagi di kelas 1. Karena pada umumnya sebenarnya untuk bermain sambil belajar bukan cuma di SD, di SMP pun masih berlaku. Jadi bukan semata kita hanya menerapkan hanya di TK, di SMP pun metodenya seperti itu. Jadi yang pertama tadi yang saya apakan, harus tahu dulu diri kita ini sebagai guru. Karena ada guru tapi tidak tahu posisinya sebagai guru. Nah, jadi kalau kita udah tahu posisi kita sebagai guru, tentu kita bisa belajar. Belajarnya dari mana? Bisa belajar dari YouTube, ya? Bisa berkolaborasi dengan teman, bisa kita memberikan masukan dari kepala sekolah. Kalau kita tadi menyelesaikan itu adalah, sudahkah pernah kita lakukan untuk menyelesaikan itu? Kita berkolaborasi dengan teman kita, yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita pernah berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan untuk menyelesaikan hal tersebut? Sudahkah kita pernah bekerja sama dengan orang tua? Itulah namanya kolaborasi. Jadi kalau untuk menerapkan yang seperti yang berbeda karakter, Bu, kalau menurut saya ya, mungkin ada juga nanti, boleh yang lainnya berpendapat, kita harus mengetahui karakter anak tersebut, seperti apa anaknya. Bila perlu kita buat satu kelompok yang suka bermain, belajar, boleh di kelompok ini, apalagi masih kelas 1, yang agak pintarnya, yang suka membaca menulis, yang apanya kita buat satu kelompok, yang ininya kita buat satu kelompok. Jadi ada namanya istilahnya belajar sambil bermain, menyesuaikan karakter anak. Jadi itu kira-kira ya Bu yang bisa saya sampaikan, atau yang lainnya. Tapi yang utamanya, kalau kita membuat satu metode pembelajaran yang berbeda dari yang pernah kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu diri kita sebagai apa. Karena kalau kita nggak ketahui sebagai guru kita, apapun nanti yang dikasih orang tidak akan kita jalankan. Percuma kita nanti melihat Google, melihat YouTube, berkolaborasi dengan teman yang lain. Karena banyak guru sekarang ini tidak mau tahu capek, tidak mau capek. Seperti ini tidak boleh. Jadi untuk itu, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan sebagai seorang guru. Itu yang boleh saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.